Anak kecil. pencemaran nama baik berbeda. Pagi sayang. Bisa kami katakan nggak kalau misalkan kalau seseorang menghina di depan publik sudah secara otomatis dia itu melakukan pencemaran nama baik. Kalau gradasinya lebih tinggi penghinaan. Namanya dipastikan sehari seseorang yang menghina pasti dia otomatis dikatakan sudah mencemarkan nama baik orang lain. Oke. Lalu tujuan dari kedua tindakan itu sama. Membuat orang musik, membuat malu. Oh, walaupun tujuannya sama-sama membuat losing face atau malu, tetapi memang menghina dan pencemaran nama baik itu aku bilang menghina udah pasti pencemaran. Di mana, Ra? Oke. Nah, saudara ahli, kemudian Nggak sabar aku mau lihat sidang perdana NM. Kalau 9 orang dan 9 bulan itu Bunda. Misalkan dia menuduh orang. Yang tadi saya Kita katakan, lihat sidang Wan prestasinya dulu sayang. cenderungannya ke pelecehan seks. Sidang Wan prestasinya dulu tanggal 28. Rahmat masak apa Bun? Nggak masak saya, nggak enak. Lagi belajar masak aku. Ntar kita bikin ini ya, masak-masak podcast. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugi, pagi dek. Nah bulan kan kata tarot kemarin. Rara lihat kan? Sidang NM tanggal 28 jam 10 di selatan. Tanggal 28 jam 10 ya. Di selatan, Ampera. Datang Dino. Si baju hijau sampai sekarang diduga dia membuang bajunya di kali biar nggak ketahuan. Sugi nepos kecepirit. Panggilan kedua M dianggap remeh. Kawal sampai bebas. Lahir kembali. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam sayang. Mulai dah. Ini loh gebrakan NM bikin heboh seantera lo Bunda. Smart. Pinter. Ya. Tanggal 28. Karena lama banget kan. Sidang perdana nggak bukti-bukti nggak komplit. Sidang perdata duluan M. NM dilawan. Makin glowing Bunda. Kebening. Si Sahrul terlupakan well. Si Sahrul lagi menikmatin hidup. Bahasa Thailand. Emang Nepo siapa? Dipanggil pelelang ngomong gak penting. Gak penting katanya panggilan kedua. Gak penting. Berarti kalau gak penting itu institusi. Bener gak? Itu institusi. Lu dipanggil dengan sopan, lo dipanggil, disuratin, dipanggil baik-baik. Gak penting. Ampun dah. Rara kecil percaya nggak para tuh berdiri salah duduk juga salah para aparatnya juga nih ya Bunda. Percaya nggak para tuh berdiri salah duduk Rara kecil salah para aparat juga nih ya Bunda. Apaan sayang? Mas Fans. Pasti nyari ya. Belum masuk dia. Suruh balik ke kebun aja nepos. Di kebun dia enong-enong ke bonsai. Enong-enong kebun. Aku aja deg-degan lo lihat gebrakan NM. Pas aku lihat jalan tarot bener. Dan itu gak bohong kan, gak ada editan, bener gak? Percaya dong Bunda, iya dong. Bunda ceritain tentang nikah Adila dong. Jo mau nanya apa? Aku gak mau nangis. Tadi bilang nangis mulu. Aku pasti sedih kalau ditanyain. Aku lagi lemes. Kalau nangis makin lemes. Bun kapan Kak Niki sedang?
tanggal 28 Mei jam 10 pagi sidang perdata di Selatan. Ya Jo, Mas fans, Bunda cerita mau coklatnya Bun, sayang. Coklatnya ada kelapanya. Jadi di luar coklat terus dibungkus kelapa. Terus saya ini nanti nggak boleh ngeliatin merek ya. Hai gading berhidung tanpa hopeless. Emang Jumbara nggak berhidung? Sidang. Katanya 9 Mei ya. Tapi belum ada pemberitahuan sebaik apa teknik saat masih hidup Bun. Dia yang aku tahu ya, dia setiap kemanapun dia pasti mampir ke pasar. Dulu masih pasar ya, nggak ada mall tuh masih dikit. Dia pasti mampir ke pasar untuk membeli piyama untuk oleh-oleh ke neneknya tuh, sama neneknya. Kalau mau pulang, mau semalam apapun dia pasti beli piyama untuk neneknya karena neneknya suka piyama yang dibawakan oleh Nike, sayang. Bun ajakin asisten Nike dulu ke Jakarta Bun, nggak mau. Nggak mau karena dia mau betah hidup di sana di Tasik, nggak mau. Aku pernah ajak sama istrinya waktu ada kayaknya tayang deh di SG 2 tahun lalu apa, aku ajak tinggal di Jakarta sama aku, nggak mau karena memang dia mau pengen tinggal di kampungnya. Ada tuh di SG ada deh. Kodamnya Nepos nyamuk manja ya kan, nyamuk malaria yang membahayakan saya. Bahas yang lain selain pemberitaan NM dan aku terus jalan tarot itu loh Mi. Kecil biasanya Bang Anton itu tarotnya bener loh. Maka aku suka. Dia nggak praktek karena dia kan pengusaha ya. Tapi aku lihat dia bacaannya itu dan dikocok itu dan bacaannya itu bener, makanya aku ini sinar kok mata gue goyang-goyang dari sinar depan ya. Makanya aku suka nanya-nanya dia. Dan NS apa lanjut penahanan lagi Bun? Masih lanjut sayang, sampai ngabisin waktu 120 hari sepertinya mereka itu. Nikita Mirjani, kapan gue melahirkan lu ya say? Sugi ketawa. Pacar Nika ada terakhir sebelum kecelakaan Bun. Sandy itu dulu anaknya pejabat dan dia pejabat Bandung dan dia pembalap waktu itu dan digandrungin oleh rata-rata cewek Bandung. Itu yang bikin Nika cemburu terus. Morning Bun, si ular mau papi di Malaysia sekarang. Dan bagaimana supaya caranya NM bisa sidang. Anak online. Fans Nikita Mirjani berarti anaknya Sahrul ya. Fans Nikita Mirjani anak Sahrul. Selamat siang, mulai cantik siang Najwa. Kan anak online saya bukan anak online Sahrul. Diralat ya, diralat. Aku juga chat Bunda agak deg-degan. Aku chat Bunda agak deg-degan, gemetaran ngomong sama Bunda loh. Rara kecil, doain aja supaya Nikmir segera sidang atau Nikmir segera dibebaskan ya sayang ya. Ini aku tadi pagi baru setengah jam aku tayangin ramalan tarotnya NM yang full ya, yang kalian kemarin live-nya tidak full. Ini aku tayangin fullnya di Tessa Mariska Channel. Baru aku tayangin setengah jam lalu ramalan tentang tarot bersama Bang Anton. Yang kemarin tidak full ngelihat, kalian bisa full lihat di Tessa Mariska Channel YouTubers aku. Amin Bunda ya. Semoga gak ada kehilangan ya Bun. Amin. Semoga. Bun, kecelakaan Nika katanya ada konspirasi ya. Soalnya ban mobilnya kecil satu. Bukan Jo.
dulu Honda itu, dia kan mobilnya Honda tuh, yang Honda Genio apa tuh. Mobil Honda itu memang dia ban serepnya kecil. Ban serepnya kecil. Jadi kalau misalnya ban 44 itu misalnya ada yang gembos atau apa, diganti ke ban yang serap kan. Ban serapnya memang kecil. Kenapa ban serapnya kecil? Karena memang sengaja ditandain oleh Jepang ban serapnya kecil supaya ban serap ini nggak dipakai selamanya. Jadi kalau begitu lu ketemu bengkel, lu ganti ban serap itu, kembalikan lagi ke ban serap tuh, biasanya gitu sayang. Setelah aku sih nggak ada konspirasi. Tapi aku waktu itu lagi di Medan ya, aku nggak ngerti. Ntar aku lihat lagi Bunda. Iya Rara, tuh sana tuh. Lestinya gimana Bun? Lesti, aku sampai sekarang tidak menemukan Lesti mengcover. Arti mengcover adalah merekam ulang di studio recording, atau jika pakai alat-alat sendiri tapi merekam ulang untuk keperluan keuntungan bisnis, dan memvideokan atau membuat video klip baru. Itu arti mengcover ya. Itu arti mengcover. Dan sampai saat ini saya belum pernah menemukan Lesti mengcover lagu tersebut. Tuh ya. Itu mengcover. Tapi kalau nyanyi di kondang-kondangan itu bukan mengcover, dan itu bukan untuk komersil, itu untuk hiburan. Ya, saya jelas ya, paham ya. Karena saya pernah jadi penyanyi. Itu arti mengcover. Jadi kalau mengcover tidak izin memang kena. Ya, tapi sebelum kena di laporan polisi, biasanya sudah kena duluan di YouTubers. Karena ada lagu yang tidak izin mengcover itu akan dilenyapkan oleh YouTubers karena sudah ada penyanyi yang aslinya. Terus kita mengcover tidak izin dengan pencipta, itu langsung YouTubers akan memban lagu tersebut. Berarti melanggar hak cipta. Itu setahu saya, dan itu sampai sekarang setahu saya masih berlaku begitu. Gitu loh. Jadi bukannya kita nyanyi aja lagu tersebut, lagu asli tersebut, itu akan kena hak ciptanya di YouTubers, akan ada dolar merah dan dia tidak berpenghasilan, dan akan contohnya dulu saya pernah mengcover lagu Tembok Derita bersama Indra Tarigan, itu langsung dihilangkan dari YouTubers karena tidak izin. Padahal saya sudah mengurus izin, tapi memang belum keluar izinnya, langsung dilenyapkan. Padahal kami mengcover, kami merekam ulang dan kami memvideo klipkannya. Itu arti mengcover ya. Jangan salah paham ya, itu arti mengcover. Itu baru bisa kena. Kalau tidak, cuma nyanyi-nyanyi di kondangan itu tidak. Doakan yang terbaik ya. Iya fans yang kita menjadi, makasih Galih Dwi. Dengan soal pacar nikah di tikung, artis yang di tikung gimana tuh Bun? Jo. Artisnya masih ada. Itu betul. Sampai selek mereka. Itu betul. Para penyidik sampai berulang kali memasukkan bukti nggak valid, makanya ditolak jaksana sekarang tuh. Iya betul Rara kecil. Jadi ini kasus NM ya, sampai sekarang masih buktinya masih belum komplit. Otomatis mungkin tanggal 2 Juni ini mungkin, karena sekarang sudah tanggal berapa, tapi nggak tahu. Kalau ajaib seminggu bisa ini, mungkin sampai tanggal 2 Juni. Jika tidak lengkap P21 maka diperpanjang sampai 30 hari, dan itu panjangan terakhir. Bun, kacamatanya cantik. Makasih Neneng. Ani Rumana, salam apa no? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ani. Artisnya pernah main film bareng ya Bun? Ya, betul. Betul Jo. Aku pikir lagu Ranting Kering itu lagu baru, pas dinyanyikan
Lesti dan Weni, bukan. Ranting Kering itu lagu lama. Kayaknya dulu pernah viral deh. Perasaanku berbagi untukmu, makan pagi ku siapkan semua, lalu aku harus apa? Itu pernah viral waktu tahun 2000, zaman-zamannya COVID gitu. Oppo kan suka di pleset-plesetin dengan lagunya karena menyiapkan makan pagi gitu-gitu kan. Itu viral tahun itu. Nah, itu lagu 2000 berapa ya? Tahun 2000-an deh, 2008 apa 2009-an gitu. Nah, Lesti membawakannya di 2017. Itu ada waktu itu acara di Subang. Ibu Haji siapa gitu itu. Lesti membawakan lagu itu. Lesti juga belum berhijab itu, masih belum berhijab gitu. Umi, Bu Tessa cantik cerah pagi ini, makasih sayang. Rido Fales, gak apa-apa Fales, daripada pikun salah-salah. Kamu tahu dari mana Fales? Emang kamu siapa? Ayo. Bun, jangan sampai Dede di penjara ya. Saya akan, karena ini menyangkut bidang saya juga gitu. Karena yang saya tahu tuh begitu, mengcover itu menghasilkan duit dan merekam ulang. Dan itu pernah saya lakukan. Merekam ulang, membuat video ulang, membuat video klip, dan tujuannya memasarkan tanpa izin. Itu ada kepentingan bisnis. Kalau yang saya lihat sepanjang ini, Lesti belum pernah mengcover. Gitu. Sampai Dede di penjara, gak bakalan di penjara, Kang Martin. Gak bakalan. Bajunya saingan sama wallpaper, bukan lagi. Percaya ini baju udah lama, saingan sama wallpaper, balapan Didit. Kenapa bisa direbutkan? Kan tekniknya lebih cantik dari si perebut Jo. Sebenarnya biasalah laki-laki ya, iseng-iseng. Sebenarnya dia pegang Nike, betul. Dia pacarnya Nike, bener. Tapi yang ono mencoba nikung, dan yang si laki kedapetan. Tadi coba-coba gitu loh. Tapi Nike orangnya punya pendirian, karena merasa gue cantik, gue ya gitulah ya, punya pendirian. Lu udah ketahuan nikung lo, ditendang sama Niki gitu. Bukan Niki ditinggal, Niki yang nendang gitu loh sayang. Nike kok Niki sih, gue Niki sama Nike susah ngebedain. Lesti gimana bunda? Takut dia masuk penjara bun, tolongin bun, cinta kamu. Mungkin saya akan ngubungin Bilar ya, karena Bilar kan dulu adik-adikan kita ya. Mungkin gue nanti akan koordinasi sama Bang Indra Tarigan gitu loh, karena kasihan. Aku nggak, kasihan aja gitu loh, karena sepengetahuan aku nggak begitu ceritanya gitu, nggak begitu. Kasihan. Insya Allah kita dukung, kita doain ya. Karena ancamannya 10 tahun. Dan ya itulah. 10 di atas 9 dan ada 4, angka 4 miliarnya. Gak bagus buat artis tahun ini ya. Jangan dibilang maling dong. Angger, maling siapa sayang? Opo? Kalau Lesti tidak terbukti salah, siap malu jadi hujatan neti. Ya, aku yakin, tapi aku yakin Lesti nggak bakalan lapor balik. Tapi mungkin jatuhnya jadi apa? Jadi damai kali ya. Jika nggak, tapi kan itu kerjaan ya. Jika tidak bukti salah. Mom tanggal 28 sidang. Iya Sabrina, sidang di Jakarta Selatan. Datang ya. Kita baik-baik aja, kita menyaksikan ya. Bun, saya bukan siapa-siapanya Lesti, tapi saya deg-degan bu. Kasihan Lesti, dia orang baik. Iya Imas. Banyak yang merasa seperti kamu. Jadi doain aja, semoga ini ada titik terangnya, bisa ini ya, bisa
baik-baik aja lah, damai-damai aja gitu ya. Semoga pelapor menyadari kalau salah gitu. Makanya nih di apartemen masih juga ada apa-apa. Bunda dari kasus ini loh Bunda, ini cuma tekaan aku loh Bunda. Makanya nih di apart pasti juga ada apa-apa. Dari kasus ini loh Bun, ini cuma terpikiran aku loh Bun. Rara kurang ini, lapar aku, kata Bang Burgos. Emang enak. Lapar ke warung. Aku heran sama yang Mbak baju hijau. Banyak dari tinggi kelihatan banget kayak orang sirik sama Lesti ya Kak. Mbak baju hijau lu siapa? Yang lu sirikin siapa? Yang lu sirikin kenal juga enggak? Kalau sirik sama yang kenal, Mbak baju hijau, hei, Mbak baju hijau lu siapa? Hah? Pakai ngomong-ngomong. Dia bagus karena bawa lagu itu makanya menang. Hey. Namanya kompetisi. Tidak pernah sekali nyanyi langsung menang. Berulang-ulang. Ada audisi, ada semifinal, ada final. Berulang-ulang Mbak. Bukan karena lagu itu Mbak. Berulang-ulang nyanyinya. Kompetisi. Masa Mbak bilang karena lagu itu dia menang. Hei Mbak. Kesel gue sama Mbak baju hijau deh. Kalau gue ketemu sama Mbak baju hijau, nomor 1 gue kasih apa? Gue kasih pilok. Gue tuker warna bajunya biar nggak trauma gue liat baju hijau. Sampai sekarang gue trauma pakai baju hijau. Adrenalin gue bangkit gara-gara lu sih ngomong-ngomong baju hijau. Pingin gue ketemu baju hijau, Gue ketemu baju hijau. Ini lihat gue. Akan gue bawa pilok. Ya gue ulang sekali lagi ya Mbak. Hati-hati lu Mbak ketemu gue Mbak. Gue pilokin baju lo. Sejak lo gue trauma pakai baju hijau. Ben. Kak itu baju hijau lagi mau pras Lesti. Hey. No, hadapin gue. Berdebat sama gue lu Mbak baju hijau. Ada tahu akunnya nggak? Tolong di tag Mbak baju hijau. Berdebatnya sama gue, sama Lesti nggak pantas. Lesti nggak bisa berantem. Lesti tidak bisa berantem. Lesti sama gue, Mbak baju hijau, sama gue Mbak. Jangan sama Lesti, nggak bisa dia berantem. Dia terlalu baik. Mbak Yanti. Tapi lagu Kejora ciptaan Nurbayan bukan lagu Bagai Ranting yang Kering. Ya lagu Kejora, sementara nggak akan pakai baju hijau. Iya, aku juga trauma pakai baju hijau, bener deh. Bener. Gue takut nanti gue marah-marah begitu kayak baju hijau. Marahnya nggak pakai ini. Marahnya asal. Masa? Gara-gara lagu itu lu menang kan? Kalau nggak bawa lagu itu lu nggak menang. Lah. Gimana ceritanya? Emang sebaik bawa lagu itu langsung menang? Kan kagak. Banyak yang dilalu-laluin. Kalau bukan suaranya bagus, gue tanya ya, Mbak baju hijau gue tanya nih. Kalau bukan suara Lesti bagus, kalau bukan notnya Lesti duduk, kalau bukan tunnya Lesti pas, kalau bukan penjiwaannya Lesti keren, tidak mungkin Lesti itu menang mau lagu apapun Mbak baju hijau. Ya, mau lagu apapun, sehebat apapun lagu, sekeren apapun lagu, setenar pencipta apapun penciptanya, jika lagu tidak dibawahi dengan perasaan, dengan suara yang bagus, dengan tone yang bagus, dengan bendingnya suara, dengan penghayatan, dengan semua tampilan semuanya, dari dandan, dari baju, dari penampilan, itu semua dinilai Mbak. Dinilai oleh juri Mbak. Bukan oh ini karena lagunya bagus terus langsung juara. Ngadi-ngadi Mbak. Jangan bikin gue trauma dengan warna hijau Mbak.
Betul Mami Tessa kalau ngomong aku ada di situ gitu, aku pelaku gitu loh. Aku juga membawakan lagu ciptaan orang. Karena aku bukan pencipta, begitu juga Lesti bukan pencipta. Kalau aku pencipta, aku akan senang laguku dibawain orang. Karena tenar daripada anyep. Dan aku coba kirimin aku selamat Lesti kompetisi. Coba kirimin aku di tahap mana Lesti membawakan lagu tersebut. Coba nanti dikirim aku ya. Di tahap mana Lesti membawakan lagu tersebut. Ya. Aku mau lihat. Kan kata Mbak Baju Ijo itu, gara-gara lagu itu Lesti menang, Lesti juara, ya kan? Nah, tolong kirimin gue di saat mana Lesti kan ada tahap-tahap tuh. Di tahap keberapa Lesti membawakan lagu itu? Setahu aku belum pernah lihat di festival yang Lesti juara itu, aku belum pernah lihat. Yang di Indosiar itu, aku belum pernah lihat Lesti membawakan lagu itu di festival. Tapi kalau di kondangan, iya. Itu dia di Subang. Dan aku juga kaget, bening banget suaranya. Aku pikir itu recording, ternyata itu live. Gila, live loh, bening banget loh. Kenapa ketahuan itu live bening? Karena begitu dia nyanyi, ada ngomong gini, ya terima buat abang-abang di sini, buat kalian di sini, Lesti terima kasih pecinta Lesti. Nah itu yang membuat ini berarti dia nyanyi di acara. Cuaca menutup mulut gue supaya mulut gue nggak ngomel, ya. Yang bilang gue pansos, maaf sayang, gue tahu prosesnya. Kalau nggak tahu prosesnya asal ngecap itu baru gue pansos. Kalau gue asal ngecap itu pansos gue, ya. Tadi kalau pansos gue sama Lesti, gue nggak masalah, asalkan jangan pansos sama elu. Gue nggak tahu elu siapa. Ratu pansos gimmick. Siapa sih? Pencipta lagu Wonogiri, love you. Pecinta lagu yang lain aman-aman aja. Jika lagu nyanyikan sama Lesti, malah bersyukur loh. Cuaca Singapura, aku tahu kalau cuaca dari Singapura pasti dia batik, dia khasnya batik. Sehat deh. Singapura hujan nggak? Di sini hujan dari kemarin. Singapura gimana deh? Pagi Bunda, salam Surabaya pagi, Raja komen. Ini Mbak Senior, kakak ipar Pairus. Alhamdulillah sehat-sehat ya sayang. Hujan nggak di sana? Di sini hujan udah 2 hari tahu. Hari ini dingin banget, makanya gue pakai baju panjang loh sayang. Cuaca hujan nggak di sana sayang? Dicariin Dewi Persik. Di sini gue lagi live, kalau mau cari gue nih ada nih, gue lagi live. Sampein aja gue lagi live. Justru saya senang Mbak Tessa live jadi banyak tahu. Santai, makasih sayang. Iya. Karena gue ada di situ gitu loh, gue pelaku. Panas banget. Oh panas ya Singapura ya? Sini hujan 2 hari loh dek. Karena panas ya. Kalau gitu jangan keluar rumah, ngadem aja Yang bawa lagu Ranting yang waktu komposisi itu Aulia. Nah Aulia tuh Aulia nggak dilaporin. Kenapa Aulia nggak dilaporin ya Mbak Baju Ijo? Nah Baju Ijo yang bawain itu Aulia. Kasih tahu Nabila, Mbak Baju Ijo punya itu nggak sih? Punya akun sosmed sih nggak sih? Aku pengen deh silaturahmi dengan Mbak Baju Ijo. Pengen gue datengin, pengen gue ceramahin, pengen gue omongin, Mbak itu kalau ngomong ngerti gak sih? Jangan ngamuk-ngamuk aja Mbak, entah darah tinggi Mbak. Pengen deh gue ngomongin. Kalau ada yang tahu cuaca kasih sirup, kalau ada yang tahu Mbak Baju Ijo sosmednya, tolong di tag ke aku ya. Aku mau silaturahmi sama dia. Aku mau ngasih tahu Mbak. Kalau Mbak marah-marah, tahu dong apa yang dimarahin. Jangan nggak tahu asal marah Mbak.
Kan Mbak jadi malu. Ntar Mbak keluar kemana-mana ditandain orang loh. Baju hijau tuh mau kata Jul, baju hijau mau ini. Intinya kekurangan Uni. Jul, Mbak Tessa awet muda, cantik aja si Tim Toha. Makasih sayang. Sri Devi juga nyanyi lagu itu tapi nggak dilapor. Nah tuh Ayu, kenapa Lesti ya Sri Devi ya? Terus tadi ada juga ya. Aku lihat pun banyak. Aku kan lihat di YouTubers banyak. Malah ada yang cover loh. Yang cover itu aja banyak banget. Itu jelas-jelas cover. Merekam ulang, ya, mendistribusikan. Habis itu membikin video klip juga. Itu baru namanya mengcover. Karena untuk bisnis, bukan untuk menghibur. Tuh, ya paham ya Mbak Baju Hijau? Emang Mbak Baju Hijau siapa Bun? Maaf tanya, nggak tahu, marah-marah mulu dia. Tapi ini kan nanti direkam-rekam nih sama YouTubers. Nanti akan ditayangin di YouTubers nih pasti. Mbak Baju Hijau, gua rasa nggak punya sosmed. Nanti dia bisa lihat di YouTubers, say. Kan dia bisa numpang wifi sama tetangganya. Atau pergi ke Indomaret atau Alfamart, Mbak. Ada wifi. Numpang aja di situ. Ngeliat nanti YouTubersnya tayang. Ya Mbak Baju Hijau. Betul Baju Hijau loh. Kantong dah nggak ada hijau, adanya recehan. Mira lu nggak. Assalamualaikum Mbak Sehat selalu yang Mbak Tessa. Iya, Sari Lawyer. Betul. Kan yang lain nggak ada uang. Oh, Riri Modiska, betul. Nah tuh ini Riri Modiska ini seorang senior juga dia. Betul kan Ri? Ini seorang senior dia. Dia pencipta lagu juga nih Riri. Ya kan Ri, betul kan Ri? Suci KDI menang karena itu. Nah, Suci KDI mungkin salah ini Mbak ini. Masa katanya Lesti menang gara-gara itu? Masa sih kalau Lesti suaranya jelek, masa bisa menang? Kalau Lesti suaranya tidak berkenan, hancur, tune-nya hancur, fales, sumbang, masa bisa menang gara-gara lagu itu? Emang lagu itu ada magicnya? Ada magic ijo nio ika biu apa sih? Emang ada? Kalau Lesti suaranya cempreng misalnya, gitu misalnya nih, aduh ntar, misalnya cempreng, gitu, bisa menang. Kan dia pakai penghayatan, pakai suaranya yang merdu itu, pakai penampilannya yang mempesona sehingga sesuai semuanya dari gerakan, dari ucapan, dari tatapan, dari bahasa tubuh, kan itu harus sesuai semua, makanya menang. Itu yang ada Indosiar loh. Indosiar bukan kaleng-kaleng. Festival Indosiar KDI bukan kaleng-kaleng, bukan karena lagunya itu terkenal dunia akhirat terus dibawain nama penyanyi yang suaranya cempreng-cempreng langsung menang, bukan Mbak. Gimana sih Mbak? Mbak Tessa jangan jadi host. Ya, jadi lawyer terus tar kalau jadi KBRI. Sari Lawyer. Oh, ini Sari Lawyer ini yang di Aceh. Iya Mbak Sari ya. Nah Mbak Sari ini lawyer yang di Aceh nih Mbak Sari ini. Nah kalian bisa silaturahmi dengan Mbak Sari. Benar nggak Mbak Sari yang di Aceh? Udah jelas itu cuma UUD. Lesti jadi sasarannya. Assalamualaikum Kak Salam. Waalaikumsalam sayang. Aku rasa yang UUD-nya itu si Baju Hijau. Kalau penciptanya aku rasa enggak, karena penciptanya kan istilahnya dia sudah mencipta lagu lama ya. Aku rasa dia sudah puluhan tahun, kayaknya 30 tahun dia jadi pencipta lagu dan tidak pernah ada masalah. Aku rasa penciptanya sih enggak. Aku rasa ini penciptanya di oon-oonin sama Mbak Baju Hijau, gue rasa saya. Mbak Baju Hijau yang mau oon-oonin penciptanya kayaknya deh. Iya si Baju itu UUD ujung-ujungnya ke Lesti. Yang jadi sasarannya, iya. Dukung aja Bunda, iya.
Gitu loh. Kasihan juga soalnya pidana loh. Pidana 10 tahun ancamannya. Kan ngeri juga. Nggak main-main ini sayang. Lesti pun harus menanggapin ini sayang. Karena sudah masuk ranah hukum. Jadi buat Lesti, tanggapin ini dek. Ya. Aku himbau buat Lesti Kejora atau Rizky Bilar sebagai suami Lesti, tanggapin ini, jangan dibawa santai sayang. Ya. Ya, himbauan buat Lesti Kejora. Aku menghimbau Lesti Kejora dan Rizky Bilar, ini ditanggapin, jangan dibawa santai. Karena apa? Orang yang hebat sekalipun akan jatuh dengan satu buah kulit pisang yang tiada arti. Kulit pisang tiada arti akan bikin kita terpleset. Jadi tolong ditanggapin ini sayang ya. Jangan, aku tahu kalian benar. Aku paham kalian benar. Aku paham kalian tidak melakukan seperti yang dibilang mbak-mbak baju hijau. Aku tahu. Tapi tolong ditanggapin sayang. Karena kita jatuh dengan barang yang kecil. Kita tergelincir dengan barang yang kecil. Kalau barangnya besar, kita bisa lihat di depan, oh itu besar. Kita bisa menghindar. Tapi barang yang kecil yang membuat kita bisa jatuh. Bisa jatuh dengan barang yang kecil. Kalau barang besar bisa menghindar ya. Aku berharap tolong di ini sayang. Karena ancaman hukumnya tidak main-main. Ancaman hukumannya 10 tahun. 10 tahun pidana ya sayang ya. Dan dendanya 4 miliar. Jadi ini jangan dibuat main-main. Tolong ini, itu himbauan aku ya sayangnya. Tolong ini diseriusin ya. Gitu aja. Fashion kita berjalan sebungkuk bangkai, ya sembuhnya kan pasti akan tercium juga. Betul. Udah ada yang ngurus, alhamdulillah. Karena banyak orang jatuh terpleset gara-gara barang yang tidak dianggap, barang yang kecil tidak dianggap, itu yang bikin kita terpleset. Bun, kapan Niki batas P21? Batas P21 di penambahan penahanan kedua ini tanggal 2 Juni. Penambahan penahanan kedua. Jadi ada penambahan penahanan sampai 3 kali. Apakah ini dimanfaatkan sama pelapor atau enggak? Kalau tidak dimanfaatkan berarti sebelum tanggal 2 Juni sudah harus P21. Jika dimanfaatkan oleh pelapor ada penambahan 3 kali, berarti tanggal awal Juli, tanggal 1 Juli itu terakhir. Gitu sayang. Netizen yuk bantu doa yang terbaik untuk Lesti. Semoga ada klarifikasi tanpa ada yang dirugikan. Amin. Sampai 4 miliar anjir, betul. Ini bahas apa Bun? Baru join, nanti kamu lihat 1 jam setelah saya live. Kamu lihat ada di channel saya, Tessa Mariska Channel di YouTubers. Kalau kamu ketinggalan ya sayangnya, itu tayangan komplitnya. Pasti kita berjanji, gue aja kalau manggung di kondangan suka nyanyi lagu arrangement gue sendiri. Ternyata dia pencipta lagu. Bu, kenapa lagu bagaikan ranting kering dinyanyikan Lesti dilapor kok bisa? Lah Mila, itu tadi diomongin Mila, lu baru nanya Mila. Mila nanti lihat ya di YouTubers Tessa Mariska Channel ya. Aku akan tayangin ulang ya. Yang telat masuk, ikutin diskusi kita, percakapan kita. Temanya Nikita Mirjani sama Lesti Kejora, karena itu dua-dua bersahabat. Ada di YouTubers Tessa Mariska Channel ya. Nanti aku tayangin ulang. Buka taruh dengan Anto lagi kapan Bun? Wina? Ya, tentang apa maunya? Harus sabar ya buat Lesti. Iya. Bukan sabar aja sayang, harus ada tindakan. Harus ada tindakan ya sayangnya. Jangan dicuekin barang yang kecil. Kita terpleset dengan barang yang kecil. Jika barang itu besar kita bisa menghindar. Itu sayang ya. Itu pepatah ya. Kalian ngerti ya, kalian paham ya maksudnya ya. Paham ya. Kita tidak pernah mengecilkan orang. Tapi kenyataannya orang terpleset rata-rata dengan barang yang kecil ya.
Bun Tessa, KNM sudah boleh pulang dari LP, ikut senang kalau iya Bun. Ini kabar diponakan. Anissa belum sayang, belum. Tanggal 28 baru mau sidang One Prestasi Perdata. Tanggal 28 sayang ya. Kasihan ya Bunda, cobaan Lesti banyak sekali. Oh, semakin tinggi pohon, semakin banyak angin. Semakin tinggi, semakin banyak angin dan rawan buat tumbang. Tapi kalau tidak tinggi seperti rumput, tidak akan terterpa oleh angin. Itu aja kalian ingat sayang. Berarti Lesti terlalu tinggi, belum ada saingan. Selain Agnes ya, tapi Agnes kan internasional. Terlalu tinggi Lesti buat yang lain. Ya, yang lain hai nggak dianggap. Semakin banyak duit, semakin banyak yang benci Bun. Iya Mam Abi. Dedi 35 selamat bergabung. Lesti baik betul Bun, banget nggak pernah punya tingkah, nggak ada tingkah tuh anak. Aduh, baik banget. Gue juga bingung tuh anak, baik yang tak ampun. Orang biasanya di entertain ya, ada banyak tingkah kan, menang dikit bertingkah, ini dikit bertingkah. Dia mah nggak baik tingkah, anaknya diem. Aduh ampun. Lihat kayak Charlie ST12, siapapun bawakan lagunya dia nggak permasalahkan. Betul. Bun ingat nggak kata Mak Esoima? Apa sayang ingatnya? Padahal dia nggak pernah nyenggol orang, disenggol pun dia nggak balas. Coba kalian ingat kan? 2 tahun lalu dia kurang apa disenggol sama si Ono yang si tukang tantrum, segala macam disenggol-senggol di ini. Ada nggak dia balas? Enggak. Dia nggak pernah balas, pakai tangannya. Orang lain yang balas, dia nggak perlu balas. Itu baru artis. Dan cantik dan sopan Bun. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Allah, amin. Itu betul. Paling bahagia dari setiap masalah Lesti. Maksudnya apa ya Mbak Capricorn? Bun, Lesti orangnya kalem, diem, baik. Bener. Gak mungkin dikewong Bilar kalau dia gak baik. Perusak lagu kan. Pokoknya yang dibenci sama Niki pasti ada sebabnya. Benar sih dari tim Lesti harusnya ambil tindakan. Ya. Jangan terlalu santai, takutnya baju hijau makin jadi ya. Tessa makin cakep. Peres. Baju hijau makin jadi. Biasanya kalau orang mau naik daun pasti ada ujian. Insya Allah Lesti ada imannya. Kalau Lesti bukan naik daun lagi sayang. Sudah di atas. Bukan masih mau naik daun, sudah di atas. Jadi cobaannya semakin banyak. Tapi ingat, itu saya bilang, kita terpleset, kita jatuh gara-gara barang kecil. Jadi jangan dianggap rumit kecil. Oh, aku ingat nih. Aku ingat almarhum mama aku sehat banget. Sehat. Tahu nggak dia kenapa sakit? Sampai dia almarhum. Cuman kena tusukan gigi yang disebar. Mungkin tusukan giginya sama ponakan aku, abis tusuk gigi mungkin diletak di lantai. Mama aku jalannya buru-buru, gak lihat. Gara-gara tusukan gigi mama gue sampai operasi. Situ mulai penyakitnya almarhum mama gue. Hati-hati sayang. Kalau dipikir-pikir, bisa aja yang gede-gede bisa menghindar mama gue. Tapi mama gue lupa. Ada ponakan gue yang membuang tusuk gigi sembarangan. Dan mama gue almarhum mulai sakitnya karena apa? Keinjek tusuk gigi yang gak dianggap. Gue nangis deh kalau ngomongin mama gue. Yang gak dianggap. Jadi jangan kalian mengecilkan orang. Yang kecil itulah yang bisa membuat kita bermasalah. Karena contohnya ada mama aku, almarhum mama aku.
mulai sakit, mulai operasi, mulai mau diamputasi hanya karena keinjek tusuk gigi nggak ada artinya, dan itu barang kecil dan itu syampah. Ya, hati-hati ya. Hati-hati buat Lesti. Hati-hati sayang. Ya. Kamu tinggi, kamu hebat, kamu keren, kamu apapun menjadi duit. Tapi hati-hati kamu dengan barang kecil kamu bisa terpleset sayang. Jadi jangan nggak dianggap ya. Tolong dianggap ya sayang ya. Kami sayang sama kamu. Kami nggak mau kamu jatuh. Oke? Gitu, ini aku ngomong mama aku loh. Ya, tadi makanya aku berlinang karena ingat mamaku, almarhum mamaku. Jadi ini aja ya, kita sharing ya. Jadi kalian juga hati-hati. Termasuk aku. Sampai sekarang aku trauma melihat si tusuk gigi. Makanya kalau ada tusuk gigi tau nggak nih, ini contohnya. Aku simpen, aku letakin di satu tempat. Tusuk gigi aku letakin di satu tempat yang sudah habis dipakai. Aku letakin karena syampah kan. Karena aku nggak mau kejadian itu terulang hanya karena ini barang kecil yang nggak ada arti dan ini syampah. Itu loh sayang ya. Good day. Dicariin sama fans. Katanya dia nyiptain lagu buat lu. Buat Good Day diciptain lagu sama fans. Apa baju itu penyanyi juga atau bun? Enggak. Bukan. Baju hijau bukan penyanyi. Perusak penyanyi. Alah, bunda percaya sama dia. Sakit perut ntar. Dia ngomong tadi deh, dia nyiptain lagu buat Good Day katanya. Dia jadi pencipta lagu sekarang. Judulnya Rantang yang Kering. Rantang yang kering. Jadi habis makan dia lupa nyuci jadi kering. Nah, itu dikasih lagu buat lu tuh deh. Sukabumi iya. Baju hijau penyinyir M. Saya sayang, tolongin Lesti Bun Yosep, saya sayang sama Lesti. Karena dia junior saya. Dan berapa kali, kalian boleh lihat tayangannya di SG. Saya berapa kali salut sama Lesti. Dari dulu, kalian boleh lihat di SG, 2 tahun lalu. Saya tetap mengikutin kegiatan Lesti. Dan itu terus saya diwawancara sama SG, yang YouTubers itu. Saya ikutin dia di mana, dia di mana. Apa sih ini?